guys, welcome back to Cerita Channel. Jika di cerita sebelumnya saya menceritakan tentang kisah kehidupan Ellie sebelum dan sesudah dia meninggal, kali ini saya akan menceritakan tentang siapa aja sih tersangka dugaan pembunuh dari Ellie dan apakah tersangka sebenarnya itu bisa tertangkap. Kita simak ceritanya ya guys. Dugaan tersangka yang pertama adalah Mark Hansen. Kalau kita tahu bahwa Mark Hansen ini adalah salah satu orang yang pernah mengajak Ellie ini untuk tinggal di rumahnya dan dipekerjakan sebagai gadis penghibur. Lalu, buku alamat milik Mark Hansen ini juga ditemukan di dalam tas koper yang dikirim ke kantor polisi Los Angeles beberapa hari setelah jenazah Ellie ditemukan oleh orang yang gak dikenal. Dan polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan investigasi kepada Mark Hansen dan semua yang ada di dalam buku alamat Mark Hansen. Tapi polisi tidak menemukan bukti yang menandakan bahwa Mark Hansen dan semua orang yang ada di buku tersebut itu berkaitan dengan pembunuhan Ellie karena tidak ditemukan bukti apapun. Dugaan tersangka yang kedua adalah Martin Lewis. Martin ini dulu pernah dekat dengan Ellie guys. Otomatis dia juga dicurigai dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Tapi alibi Martin ini kuat karena pada saat tanggal pembunuhan Ellie itu terjadi, Martin ini sedang berada di Portland, Oregon. Ia mengunjungi ayah mertuanya yang sedang sakit karena gagal ginjal. Otomatis Martin dicoret dari daftar dugaan tersangka pembunuh dari Ellie. Dugaan tersangka yang ketiga adalah Arnold Smith. Pada tahun 1981, puluhan tahun setelah kasus pembunuhan Ellie itu terjadi, ada seorang detektif bernama St. John. Dia ini menerima rekaman suara dari seorang pria yang diduga adalah pembunuh dari Ellie atau Black Dahlia. Pria tersebut juga menunjukkan bukti foto dan barang-barang pribadi yang diklaim bahwa itu adalah milik Ellie. Pria yang mengirim rekaman suara tadi itu adalah Arnold Smith. Dia ini mengaku bahwa temannya yang bernama Al Morrison itu adalah pelaku pembunuhan dan mutilasi dari Ellie. Arnold ini juga bercerita bahwa dia ini mengetahui kronologi sesungguhnya tentang kejadian saat Ellie itu dibunuh dan dimutilasi. Arnold ini menceritakan bahwa pada malam kejadian Ellie itu dibunuh, Ellie ini tiba-tiba mengetuk kamar dari Al Morrison. Ellie ini minta tolong bahwa dia ini nggak punya tempat tinggal dan akhirnya Morrison ini mengajak Ellie untuk tinggal di rumahnya di jalan East 31 dekat San Pedro. Nah di sana Morrison ini punya niat gak baik guys. Ia ini mengajak Ellie untuk berhubungan badan, tapi Ellie pun menolak dan di sana Morrison pun menjadi marah. Ia lalu menganiaya Ellie dan akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Dan untuk menghilangkan jejak, Morrison pun memutilasi tubuh Ellie. Mendengar pengakuan dari Arnold, detektif St. John ini pun ingin bertemu dengan Arnold untuk mengetahui secara langsung seperti apa sih detail dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Arnold tentang pembunuh dari Ellie ini. Tapi tiba-tiba semua informasi yang tadi diterima oleh detektif St. John ini ternyata bocor guys ke media dan waktu itu masyarakat pun menjadi sangat heboh. Mengetahui hal itu terjadi, detektif St. John pun tiba-tiba tidak bisa menghubungi Arnold ini karena detektif ini nggak tahu alamat Arnold itu ada di mana. Jadi dia meninggalkan pesan lewat telepon guys. Dan akhirnya beberapa hari kemudian pesan itu pun dibalas oleh Arnold dan dia pun setuju untuk menemui detektif St. John. Tapi naasnya saat Arnold ini akan bertemu dengan detektif St. John, ternyata ia ditemukan meninggal guys. Arnold ini ditemukan meninggal secara mengenaskan dalam keadaan terbakar bersama tempat tidurnya dan bersama dengan barang-barang yang diduga milik Ellie. Polisi pun juga sempat mencurigai guys karena hal ini sangat aneh. Si Arnold ini kan udah janjian sama detektif St. John. Lalu saat ini ketemu tiba-tiba Arnoldnya meninggal. Nah, polisi menduga bahwa ini pasti ada orang di balik kematian Arnold. Tapi setelah diselidiki di seluruh bagian hotel dari Holland Hotel, polisi tidak menemukan bukti kejahatan apapun yang menandakan bahwa Arnold ini dibunuh. Otomatis Arnold ini pun dicoret dari daftar tersangka Black Dahlia atau pembunuh Ellie. Dugaan tersangka yang keempat adalah Robert Fred Manley.
Robert ini adalah seorang salesman dan dia sudah menikah, guys. Tapi ia ini pernah berkencan dengan Ellie. Mereka ini pernah berlibur bersama ke San Diego selama beberapa hari. Setelah tiba di LA, Robert pun menurunkan Ellie di Hotel Biltmore dengan alasan bahwa Ellie ini bilang bahwa saudara perempuannya dari Boston itu akan datang berkunjung pada hari itu. Oleh karena itu, Robert pun meninggalkan Ellie di Hotel Biltmore. Pada saat itu, staf hotel juga melihat Ellie ini sedang menelepon seseorang di lobi hotel. Lalu, Ellie juga terlihat sedang mengunjungi Crown Hill Cocktail Lounge yang berada sekitar 600 meter dari Hotel Biltmore. Nah, pada tanggal 9 Januari 1947, Ellie pun ini akhirnya kembali ke rumahnya, guys. Dan Robert ini menjadi satu-satunya orang yang terakhir melihat Ellie ini masih hidup. Polisi pun juga tetap melakukan investigasi dan penyelidikan kepada Robert, tapi tidak ditemukan bahwa Robert ini berbohong atau bukti-bukti kejahatan yang mengarah ke Robert, guys. Robert ini juga sudah melewati tes polygraph atau tes kebohongan, jadi dia juga dicoret dari daftar tersangka dari pembunuh Ellie. Dugaan tersangka yang kelima adalah George Knowlton. Pada tahun 95, Janice Knowlton itu menerbitkan buku berjudul Daddy Was the Black Dahlia Killer. Janice ini mengklaim bahwa ayahnya, George Knowlton, itu adalah pembunuh dari Ellie. Ia melihat bahwa ayahnya ini membunuh Ellie di garasi rumahnya. Tapi pernyataan dari Janice ini disangkal oleh polisi dan penyelidik karena tidak ditemukan bukti atas pernyataan dari Janice. Dan polisi juga menemukan bahwa Janice ini ternyata sedang depresi, guys. Janice ini pernah mengalami kekerasan seksual saat ia masih kecil oleh ayahnya. Jadi nama George Knowlton pun akhirnya dicoret dari dugaan tersangka pembunuh dari Ellie. Dugaan tersangka yang keenam adalah Leslie Dwayne Dillon. Pada tanggal 15 Januari 1947, pada tanggal 15 Januari 1947 di Astor Motel itu pemiliknya bernama Henry dan Clara Hoffman. Mereka ini menemukan salah satu kamarnya itu berantakan dan berlumuran darah. Ada salah satu penghuni yang bernama Leslie ini tadi, guys. Dia ini dicurigai bahwa dia ini melakukan kejahatan di kamar tersebut. Leslie ini merupakan seorang pelayan dan seorang petugas pemakaman. Nah, ada salah satu saksi yang mengatakan bahwa saat malam kejadian Ellie itu dibunuh, dia ini melihat seorang wanita yang berambut gelap dan berciri-ciri seperti Ellie masuk ke dalam salah satu kamar yang diduga milik Leslie ini bersama dengan pria yang mirip dengan Mark Hansen. Polisi yang melakukan penyelidikan pun mencurigai bahwa yang pertama, pembunuh dari Black Dahlia atau Ellie ini adalah Mark Hansen dan Leslie ini bertugas sebagai kaki tangannya, yaitu mengingat dia ini petugas pemakaman, guys. Dia ini bagian mengurusi jenazahnya. Yang kedua, atau mereka berdua ini sama-sama membunuh Ellie dan mereka pun memutilasi jenazah Ellie supaya untuk menghilangkan barang bukti. Lalu yang ketiga, Leslie yang membunuh Mark yang menjadi kaki tangannya atau menutupi kejadian tersebut. Ada banyak kemungkinan antara dua orang ini, guys. Tapi karena Mark Hansen itu dulu udah pernah diperiksa dan tidak pernah ditemukan bukti apapun, otomatis Mark lolos dari dugaan tersangka. Dan sekarang dugaan tersangka ini mengerucut ke Leslie ini, guys. Namun lagi-lagi saat polisi itu menyelidiki Leslie Dwayne Dillon ini, polisi pun tidak bisa membuktikan atau menemukan bukti kejahatan dari Leslie sehingga ia pun dibebaskan dari tuduhan dugaan tersangka pembunuh Ellie atau Black Dahlia. Dugaan tersangka yang ketujuh adalah George Hodel. George Hodel ini merupakan seorang dokter bedah yang memiliki klinik penyakit kelamin di Los Angeles pada tahun sekitar 1940-an. George ini pernah dilaporkan atas 3 kasus, guys. Yang pertama yaitu kematian dari sekretarisnya yang bernama Ruth S. Spalding yang meninggal karena overdosis. Lalu yang kedua, George ini dicurigai karena dia ini melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap putrinya yang bernama Tamar. Yang ketiga, ia ini diduga adalah pembunuh dari Ellie. Nah, George ini selalu lolos, guys. Ia ini nggak pernah ditangkap atas beberapa kasus tersebut karena pada saat itu polisi yang melakukan penyelidikan dan investigasi atas George ini kekurangan bukti.
Lalu George ini juga melarikan diri dari LA ke Filipina dari tahun 1950 hingga 1990 dan akhirnya dia meninggal dunia pada tahun 1991. Tapi guys, ada plot twistnya. Ternyata setelah puluhan tahun, anak dari George Hodel ini mengungkap satu fakta yang membuktikan 99% bahwa ayahnya ini adalah pembunuh dari Black Dahlia. Kok bisa? Kita simak ya guys ceritanya. Steve ini adalah seorang detektif yang biasanya khusus menangani kasus-kasus pembunuhan. Nah, ia ini merasa curiga ke ayahnya guys, karena saat itu pada zaman Black Dahlia itu sekitar tahun 1940-an, itu tuh dokter bedah itu nggak banyak, dan ayahnya ini adalah salah satunya. Steve ini melakukan penyelidikan selama 6 tahun guys, dan ia menemukan ada banyak sekali fakta yang menunjukkan bahwa ayahnya ini adalah pelakunya. Yang pertama, mengingat jenazah Ellie yang dimutilasi saat itu ditemukan tuh pada saat keadaannya sangat rapi guys, teriris atau terpotong dengan sangat rapi, maaf ya guys, dan hanya seorang dokter bedah yang bisa melakukan hal itu. Nah, ayahnya kan dokter bedah, otomatis 99% kemungkinannya ayahnya ini bisa diduga adalah tersangka pembunuh dari Ellie. Lalu yang kedua, pada saat itu Steve itu melihat tulisan tangan ayahnya ini mirip sekali dengan tulisan yang terdapat di surat-surat kaleng yang dikirimkan beberapa kali ke kantor polisi. Nah, dia ini mencurigai guys karena ada kemiripan gitu loh dari tulisannya. Ayah dari Steve ini yaitu George Hodel itu sangat mengidolakan teman pelukisnya yaitu Man Ray. Man Ray ini kalau ngelukis itu selalu ada goresan menyilang guys, dan hal ini juga ditemukan di jenazah Ellie, yaitu ada goresan menyilang. Dan Steve mengira bahwa 99% yang melakukan adalah ayahnya, seolah-olah ayahnya itu menganggap bahwa Ellie ini adalah kanvasnya dan pisau bedah itu adalah kuas dari George. Lalu yang keempat, Steve ini juga menemukan fakta bahwa ayahnya ini mengidap kelainan secara seksual guys, yaitu sadistik misoginis. Kalian bisa cari di Google ya artinya apa. Nah, saudara tiri dari Steve ini yang bernama Tamar itu pernah dipaksa secara seksual ya guys, atau dilecehkan oleh ayahnya ini. Yang kelima, suatu hari Steve ini mengajak temannya yaitu seorang pensiunan polisi yang bernama Paul Buster. Nah, Paul Buster. Yang kelima, suatu hari Steve ini mengajak seorang pensiunan polisi yang merupakan temannya yang bernama Paul Dosti. Nah, Paul ini mengajak anjingnya yang bernama Buster, yaitu seekor anjing Labrador yang sudah terlatih untuk melacak bau dari jasad manusia guys. Steve, Paul, dan Buster ini melakukan penyelidikan di rumah lama keluarga Steve yang berada di Southern House, Hollywood. Nah, sesaat setelah mereka ini mengelilingi rumah tersebut, Buster ini mulai mengenali di 4 area tempat rumah Steve ini guys. Ia kan terlatih untuk mencium dari bau jasad manusia. Nah, Buster ini menuju langsung ke 4 lokasi yang menandakan bahwa dulu pernah ada jejak atau sisa-sisa dari bau jasad manusia, dan diduga bau jasad itu adalah milik dari Ellie. Salah satu ruangan yang dituju oleh Buster itu adalah lokasi ruang bawah tanah guys, dan di sana Steve pun menemukan ada sebuah bukti rekaman percakapan yang disadap dari dalam rumah, dan isi rekaman itu adalah, seandainya aku membunuh Black Dahlia, mereka tidak bisa membuktikannya saat ini. Mereka tidak bisa bicara dengan sekretarisku karena ia udah mati. Mereka menyangka ada sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula, sekarang mungkin mereka telah menemukan jawabannya. Membunuhnya? Mungkin aku memang membunuh sekretarisku. Itu guys, rekaman percakapannya seperti itu, dan itu dari suara George Hodel, yaitu ayah dari Steve Hodel. Kecurigaan yang keenam yaitu pada tahun 1960 polisi ini pernah mencetak sketsa wajah dari Zodiac Killer, atau saat itu kan memang ada pembunuhan ya guys ya, pembunuhan berantai yang terkenal dengan istilah Zodiac Killer. Nah, sketsa wajahnya ini sama persis dengan sketsa wajah milik ayah dari Steve. Lalu yang ketujuh, Steve ini juga menemukan persamaan dari pembunuhan Black Dahlia dan pembunuhan Red Lipstick. Jadi guys, 1 bulan setelah kasus Black Dahlia ini mencuat ya. Nah, itu ada satu pembunuhan yang sama-sama ditemukan jenazahnya itu berada di lahan kosong. Lalu
jenazah dari Red Lipstick Murder ini terdapat tulisan BD atau BD itu di badannya yang ditulis dengan tinta merah. Polisi menganggap bahwa BD ini adalah singkatan dari Black Dahlia, guys. Kenapa kok bisa gitu? Biasanya pembunuh berantai itu suka meninggalkan clue atau kayak ciri khas gitu loh, guys, di dalam tubuh jenazah atau korbannya. Nah, salah satunya ini, guys, BD ini. Besar kemungkinan bahwa pembunuh dari Ellie itu meninggalkan jejak BD ini di dalam jenazah dari Red Lipstick Murder untuk menandakan bahwa ini loh, aku ini pembunuhnya itu sama. Kurang lebih kayak gitu, guys. Setelah sekian banyak bukti yang ditemukan oleh Steve, akhirnya dugaan terbesar selama ini dari kepolisian dan kita semua itu 99% pembunuhnya ini adalah George Hodel. Tapi sayangnya, guys, karena fakta ini baru diungkap pada tahun 2000-an oleh Steve, tapi George Hodel ini sudah meninggal pada tahun 1991. Jadi ya pembunuhnya nggak bisa ditangkap dan diadili, guys, sesuai hukum. Steve ini menuliskan semua yang ia temukan, hasil penyelidikan yang ia lakukan ini ke dalam sebuah buku yang berjudul Black Dahlia Avenger, guys. Elizabeth Short itu dimakamkan di pemakaman umum Oakland, dan ibunya Phoebe May Sawyer itu memutuskan pindah ke Oakland agar bisa dekat dengan putrinya. Akhirnya ya, guys, ya, setelah puluhan tahun akhirnya terjawab sudah siapa sih pembunuh dari Ellie atau Black Dahlia ini. Walaupun George Hodel itu tidak pernah diadili secara resmi karena ia keburu metong atau meninggal, ya kan, ya, tapi seenggaknya fakta ini bisa diungkap oleh anak dari George Hodel yang bernama Steve Hodel. Oke, guys, sekian pembahasan tentang kasus Black Dahlia, dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, guys. Juga nyalain tombol notifikasinya jadi kalian tahu ada video berikutnya dari Cerita Channel. See you, guys, bye-bye.